Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 965. Harus menikah bagaimanapun juga. Ketika Ji Fei melihat Bai Song yang menelepon, dia segera menjawab panggilannya. Tuan, saya menyadap rekaman di gedung kantor perusahaan Huolei. Ji Fei Teng berdiri dan bertanya, rekaman apa? Saya akan mengirimkannya kepadamu. Setelah Bai Song selesai berbicara, dia segera mengirim rekaman ke Ji Fei. Ji Fei dengan cepat mengkliknya dan segera mendengar suara seorang pria. Aku tidak menyangka kalian hanya segerombolan sampah. Si Kou Jinyan sialan, kau benar-benar menawarkan jiwamu dengan sukarela. Bukankah nyawa begitu banyak orang di Suzong Len tidak berharga? Ji Fei, kamu harus mati. Aku telah melukai Huolei dengan parah dan mengubahnya menjadi sayur. Mendengar ini, Ji Fei mengepalkan tangannya dan berkata, sialan. Kemarahan sudah mulai mendidih dalam diriku. Tuan, suara ini bukan suara Gu Qingzong. Qi Yuan berkata cepat. Ji Fei mengangguk. Dia tahu itu bukan suara Gu Qingzong. Tapi suara siapa itu? Tuan, saya pikir pihak lain mungkin telah mengubah suaranya. Bai Song mengingatkan dari sisi lain. Ji Fei merenung sejenak. Bai Song, pergilah ke grup Chen Fei milik Huolei untuk membicarakan bisnis dan lihat apakah kamu bisa mendengar suara orang ini. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, rekam kata-kata Gu Qingzong dan seluruh ekspresinya untukku. Aku ingin melihatnya. Bagus. Bai Song menutup telepon dan segera membuat janji dengan Chen Fei Group untuk bertemu dan membahas berbagai hal atas nama perusahaannya. Dia bahkan berhasil merekam rekaman audio dan video Gu Qingzong secara diam-diam. Setelah Ji Fei menerimanya, dia membandingkannya dengan saksama lagi dan tetap tidak menemukan masalah, terutama ketenangan dan kealamian Gu Qingzong. Bahkan dia tidak bisa tidak mengaguminya secara diam-diam. Dia memang pria yang sangat luar biasa. Kepercayaan diri, dingin, bebas, inilah dewa laki-laki di hati semua wanita. Apa yang harus kita lakukan? Qi Yuan, yang sedang menonton bersama Ji Fei, tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ji Fei, Gu Qingzong selalu memperlakukan Huolei sebagai putrinya, jadi secara teori dia seharusnya tidak menyakiti Huolei. Qi Yuan mengangguk, apakah Anda sudah memberitahu Chen Fei Group tentang berita bahwa Huolei terluka? Qi Yuan menggelengkan kepalanya, tidak, aku memblokir berita itu. Ji Fei mengangguk. Hal ini juga membuatnya merasa bahwa Gu Qingzong bersikap sangat wajar selama percakapan itu dan dia sama sekali tidak ragu. Anda harus terus menyelidiki masalah grup Chen Fei. Tubuh Huolei perlu dirawat untuk sementara waktu. Saya butuh waktu tenang. Qi Yuan mengangguk. Ji Fei duduk di sebelah Huolei, memikirkan ibunya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat rumit dan dia berpikir keras. Di sisi lain, di grup Chen Fei, Sulong memegang segelas anggur merah dan tersenyum tenang. Kamu benar-benar ingin merekamku secara diam-diam. Kamu masih terlalu naif. Sulong sebenarnya adalah Gu Qingzong. Dia adalah orang pertama yang memperhatikan rekaman audio dan video negosiasi Bai Song dengannya. Tetapi dia tidak menghentikannya, dan bahkan berperilaku lebih alami. Ji Fei, kamu pasti sangat khawatir sekarang, kan? Di satu sisi ada istrimu, dan di sisi lain ada wanita yang tahu di mana ibumu berada. Ini seperti istri dan ibumu jatuh ke sungai pada saat yang sama. Siapa yang akan kamu selamatkan? Haha, setelah Gu Qingzong selesai berbicara, dia tidak dapat menahan tawanya. Dia tertawa sangat gembira dan bangga, meneguk. Dia minum anggur di gelas. Zhao Mengchen, aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun.
dan kamu tidak pernah jatuh cinta padaku, aku tidak akan menyerah. King Chang, dasar bodoh, kamu memang bodoh dalam hal percintaan. Kenapa kamu bertunangan dengan Zhao Mengchen? Kalau bukan karena kamu, bukankah aku sudah mendapatkan Zhao Mengchen sejak lama? Bagaimana mungkin aku bisa menolong Ji Guanghui? HMPH, kalian terus membuat masalah. Aku akan membunuh Ji Fei, Xiao Hongyan, Ji Guanghui, dan King Chang, dan kemudian aku akan menjadi satu-satunya pahlawan dan satu-satunya pria di hati Zhao Mengchen. Haha, setelah Sulong selesai berbicara, dia tidak dapat menahan tawa. Tetapi ada lebih banyak kesedihan dan ketidakberdayaan dalam tawanya, dan tidak seorang pun mengetahui wajah aslinya. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang tahu siapa dia sebenarnya kecuali hatinya. Zhao Mengchen mengubah namanya menjadi Huo Mengchen dan hanya mengenakan topeng. Namun di balik topeng Sulong ada wajah yang tidak dikenal siapapun, dan hati yang tidak dapat dipahami siapapun. Di sisi lain, Ji Fei dan yang lainnya benar-benar khawatir. Pada akhirnya, dia hanya bisa menemukan ponsel Huo Lei, menemukan nomor bertanda ibu, dan meneleponnya. Begitu telepon tersambung, suara manis Zhao Mengchen terdengar. Xiao Lei, mengapa kamu meneleponku selarut ini? Ada apa? Ketika Ji Fei mendengar suara Zhao Mengchen, seluruh tubuhnya bergetar. Suara itu sangat familiar. Mama, teriakkan. Zhao Mengchen di sisi lain tercengang dan bahkan air matanya mengalir keluar. Dia tidak menyangka bahwa Ji Fei yang menelepon. Namun, dia segera mengendalikan emosinya dan berkata, apakah kamu pacar Xiao Lei? Kamu belum menikah, dan kamu memanggilku ibu. Aku tidak akan setuju. Ji Fei tertegun, lalu merasa kecewa. Ini bukan ibuku. Kalau dia ibuku, bagaimana mungkin dia tidak mengenaliku? Maafkan aku terlalu bersemangat. Zhao Mengchen menenangkan diri dan bertanya, apa yang terjadi? Huo Lei, dia, ada apa dengan dia? Ketika Zhao Mengchen mendengar keraguan Ji Fei, dia langsung tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Kalau tidak, Ji Fei tidak akan seperti ini. Tanyanya keras, wajahnya cemas. Dia diserang dan menjadi sayur. Apa, Ji Fei? Kamu masih laki-laki, kenapa kamu bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri? Teguran marah Zhao Mengchen terdengar langsung. Ji Fei tercengang, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimana mungkin dia adalah wanitanya? Zhao Mengchen juga menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Namun dalam hatinya, Huo Lei adalah istri yang ditemukannya untuk putranya, Ji Fei, dan dia telah lama menganggapnya sebagai istri Ji Fei, jadi dia sangat gembira. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa Ji Fei tidak tahu tentang ini, dan dia belum mengakui bahwa Ji Fei adalah putranya. Dia segera menekan kepanikannya dan berkata, aku mendengarmu memanggil ibu, kukira kamu bersama Huo Lei. Ji Fei, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Zhao Mengchen menahan kegembiraannya dan bertanya. Ji Fei menceritakan keseluruhan ceritanya. Zhao Mengchen di sisi lain terdiam. Setelah waktu yang lama, ada bos besar di grup Chen Fei, jangan sentuh dia dengan mudah. Nada suaranya tegas dan tidak diragukan. Ji Fei tercengang, kau tahu. Saya adalah ketua Chen Fei Group. Apakah ada yang tidak saya ketahui? Zhao Mengchen berkata dengan suara rendah. Siapa? Katakan padaku. Aku akan membunuhnya dan membalaskan dendam Huo Lei. Anak bodoh, kalau aku boleh beritahu, apa aku akan tetap membiarkanmu diam saja? Apakah Gu Qingzong benar? Jangan asal menebak, ingat, jangan sentuh bom grup Chen Fei ini dengan mudah,
Sekarang bukan saat yang tepat. Ji Fei tercengang. Siapakah Ibu Huolei ini? Mengapa begitu aneh? Bagaimana dengan masalah Huolei? Itu urusanmu. Karena kau memanggilku ibu, aku akan menikahkan putriku denganmu. Dia akan menjadi istrimu. Ji Fei bingung. Apakah mungkin menikahkan anak perempuan seperti ini? Saya punya istri. Aku tidak peduli. Aku harus menikahinya. Bab 966, memutus ikatan. Ji Fei mendengarkan suara bip di telepon, dan dahinya penuh garis-garis hitam. Apa hubungannya ini dengan apa? Terakhir kali Xiao Hongyan yang ingin mempromosikan putrinya, jadi mengapa Ibu Huolei lagi? Benarkah tak ada seorang pun yang menginginkan putrinya? Tidak, baik Huolei maupun Seng Lingyun, mereka berdua adalah dewi di hati banyak pria, dan mereka jelas merupakan wanita terbaik, bahkan kalah dengan Li Ruoxi. Tetapi kenapa harus memaksakan putrimu mendekat padamu? Ji Fei tampak tak berdaya, tetapi tak lama kemudian wajahnya dipenuhi kesedihan. Kok bisa Huolei jadi sayur? Tapi ibunya tidak khawatir atau cemas, malah memintanya untuk mengurusnya. Logika apa? Ji Fei memegang telepon dan teringat pada Xiao Hongyan terakhir kali dan Ibu Huolei kali ini. Meskipun dia belum pernah bertemu kedua wanita ini, mereka tampak sangat yakin bahwa mereka dapat mengurus semuanya dan melakukan segalanya. Ini itu tidak masuk akal, itu tidak manusiawi. Semakin Ji Fei memikirkannya, semakin tertekan dirinya. Akhirnya, matanya tiba-tiba berbinar dan dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia segera berdiri, berjalan keluar ruangan, dan melihat Seng Lingyun dan Julie di ruang tamu. Lingyun, gunakan ponselmu untuk menelepon Xiao Hongyan. Seng Lingyun tidak mengerti maksud Ji Fei. Dia pikir Ji Fei tidak punya pilihan lain dan ingin meminta bantuan Xiao Hongyan. Jadi dia langsung menelepon Xiao Hongyan. Begitu panggilan tersambung, Ji Fei langsung masuk ke mode hands-free. Xiao Hongyan, Seng Lingyun dipukuli dan mengalami gegar otak. Untuk menakut-nakuti Xiao Hongyan, dia sengaja tidak menambahkan kata sedikit untuk menguji reaksi Xiao Hongyan. Hasil dia tidak kecewa. Ji Fei, aku sudah memberikan putriku padamu, cederanya adalah urusanmu. Mengapa kau mencariku? Suara celaan Xiao Hongyan bergema di seluruh ruang tamu. Wajah Seng Lingyun memerah sampai ke lehernya. Tepat saat dia hendak berbicara, Ji Fei melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Xiao Hongyan, aku punya istri, Seng Lingyun hanyalah teman baikku. Aku tidak peduli. Menurutku, dia sudah menjadi istrimu. Jadi kamu punya kewajiban untuk merawatnya dengan baik. Kalau tidak, itu karena ketidakmampuanmu. Seng Lingyun tersipu malu sampai airnya hampir menetes. Ibu ini terlalu berlebihan. Sekarang dokter mengatakan dia mungkin akan menjadi sayur. Ji Fei terus berbicara dengan berlebihan. Sekarang dia dalam kondisi vegetatif. Kamu harus merawatnya seumur hidupnya. Apa ada hal lain? Kalau tidak, aku tutup teleponnya. Xiao Hongyan juga terus terang saja, seolah-olah Seng Lingyun sama sekali tidak punya rasa sayang padanya. Bayangan Xiao Hongyan dan Ibu Huolei muncul di benak Ji Fei. Mereka berdua kuat, penjahat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dirinya telah dimanipulasi oleh banyak orang, tidak hanya dalam hal emosi, tetapi juga dalam hal hati manusia dan sifat manusia. Dia akhirnya mengerti mengapa berbagai hal terjadi satu demi satu. Hati Ji Fei dipenuhi amarah. Wah, Ji Fei langsung menutup telepon, lalu menatap Qi Yuan yang tercengang dengan apa yang didengarnya, dan berkata, kirim Huolei kembali ke grup Chen Fei. Qi Yuan benar-benar tercengang,
mengira dia salah dengar. Seng Lingyun bingung, Ji Fei, Huolei sekarang sudah jadi sayur. Lalu kenapa? Dia adalah sekretaris ketua Chen Fei Group, bukan sekretarisku, Ji Fei. Julie merasa cemas. Ji Fei, Huolei juga temanmu. Terakhir kali kamu dalam bahaya untuk menyelamatkannya, dan sekarang istriku menjadi orang yang setengah bersemangat. Ji Fei menyela dengan kasar, mendesis. Beberapa orang terkesiap pada saat yang sama dan menatap Ji Fei dengan kebingungan di mata mereka. Kenapa kamu begitu marah? Qi Yuan tidak bergerak, jadi mata Ji Fei melebar dan dia akan marah lagi. Qi Yuan begitu takut hingga dia segera berdiri. Baik, Tuan. Setelah berkata demikian, dia segera naik ke atas dan menggendong Huolei turun. Ji Fei menatap Seng Lingyun dan Zuli. Kalian berdua pergilah bersama Qi Yuan, dan buktikan bahwa ini disebabkan oleh orang lain dan tidak ada hubungannya dengan kita. Ji Fei, kau sudah keterlaluan. Huolei sudah sangat menyedihkan, kau. Seng Lingyun ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat dia melihat tatapan mata Ji Fei berubah dingin, dia pun menelannya kembali. Mendengus, aku tidak mengenalimu lagi, Julie berteriak dengan marah, berbalik dan mengejar Qi Yuan. Seng Lingyun menghentakkan kakinya dan mengikutinya keluar. Hanya Feng Huang, Bai Ruo, dan Long Qir yang tersisa di ruangan itu. Long Qir menonton TV tanpa perasaan dan sesekali tertawa. Feng Huang memandang Ji Fei, menunggu perintahnya. Ji Fei menatap Bai Ruo. Tidurlah, kita akan pergi ke Sikang besok. Bai Ruo segera mengerti bahwa Ji Fei memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Feng Huang, jadi dia berdiri, mengangguk, dan hendak pergi. Long Qir berteriak, aku belum cukup melihat, biarkan aku melihat lebih banyak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat mata Ji Fei. Begitu takutnya dia sehingga dia cepat-cepat diam, melompat dan lari membawa Bai Ruo. Ada apa, Tuan? Feng Huang tahu bahwa Ji Fei akan dikerahkan. Ji Fei mendongak keluar dan mendesah, aku membuat kesalahan terbesar. Phoenix mendengarkan dalam diam. Cinta antara pemuda dan pemudi itu dimanfaatkan, dan sekarang setiap langkah menjadi pasif. Phoenix mengangguk, jadi apa yang harus kita lakukan? Qi Yuan prihatin dengan cedera Huolei, tetapi kita harus mengurangi kontak dan mengembalikan bola ke Chen Fei Group. Lalu apakah mereka tidak peduli apakah dia hidup atau mati? Ji Fei menggelengkan kepalanya. Apa selanjutnya? Tanya Phoenix. Kamu, Qi Yuan, dan Teng akan meningkatkan pengawasan berbagai kekuatan di kota Ningjiang. Kota Ningjiang akan menyelenggarakan konferensi seni bela diri dalam waktu setengah bulan. Akan ada seniman bela diri dari seluruh dunia yang berkompetisi dan bertukar ide. Phoenix mengingatkan, kilatan keterkejutan melintas di wajah Ji Fei, tetapi segera mereda. Jangan khawatir, kita biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya pada waktunya. Phoenix mengangguk, tetapi sedikit bingung. Sekarang aku harus menyelesaikan tugas untuk membentuk kembali jiwa Li Ruoxi secepat mungkin. Ini adalah bisnis yang sebenarnya. Targetnya adalah Duan Zizu, istri pemimpin aliansi seni bela diri. Apakah ini sebabnya kamu pergi ke Sikang? Ya dan tidak. Phoenix bertanya-tanya, kita tidak bisa membiarkan Long Meiying terus sendirian seperti ini. Akan merepotkan jika masalah muncul lagi. Ada sekilas kekhawatiran di mata Ji Fei. Feng Huang terdiam. Dia tahu betapa Long Meiying merasa bersalah. Bukankah dia juga sama? Kali ini aku akan bergabung dengannya. Dan kemudian aku akan menghancurkan aliansi bela diri dalam waktu 3 bulan. Setelah itu,
Aku akan menemukan cara untuk menemukan jiwa seorang master wanita dan menyelesaikan penempaan jiwa. Jadi selama kurun waktu ini, aku tidak akan kembali ke kota Ningjiang. Hati-hati, Ji Fei mengangguk. Ingat, selain keselamatanmu dan keluarga Ruoshi, kami tidak peduli dengan siapapun, termasuk Seng Lingyun. Burung Phoenix, ikatan emosional tidak ada habisnya. Ada kekuatan besar di baliknya, itu bukan urusan kita. Jadilah dirimu sendiri. Ji Fei akan menjadi kambing hitam kali ini. Meskipun Phoenix bingung, dia tidak bertanya lebih jauh dan hanya melakukan apa yang diperintahkan. Setelah Ji Fei mengatur beberapa rincian, dia membiarkannya pergi dan beristirahat. Kelompok terbang pagi, Qiyuan, Seng Lingyun dan Zuli membawa kembali Huo Lei yang tidak sadarkan diri. Ketika Gu Qingzong mendengar berita itu, dia sedikit bingung. Ini bukan karakter Ji Fei. Tiba-tiba, saya tidak bisa melihat operasi Ji Fei dengan jelas. Jadi saya hanya bisa turun ke bawah, bersambung.